akhirnya kan potensinya terbuka di rumah baca karena dia senang menulis, dia senang gambar. Akhirnya dia masukkan tulisan kecilnya dia ke penerbit dan jadilah luar biasa kalau misalnya kita sudah menikmati. Terima kasih Hani. Ini yang di sampingnya ayahnya. Ibunya tidak datang karena adiknya sakit ya. Ya. Terus dari TBN lain yang mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, dari forum Taman Bacaan Kabupaten Bekasi, saya mohon terima kasih atas kehadirannya. Dan ada kalian tidak? Ada kalian. Saya baru lihat sekarang ini pendongeng yang sudah menasional. Alhamdulillah, terima kasih Kang atas kedatangannya. Surprise sekali. Terus siapa lagi ya? Pokoknya siapapun yang tidak disebutkan oleh seolah-olah jadi aplikasi dari apa yang materi-materi apa yang sudah saya baca tentang literasi gitu. Jadi memang dari kecil sampai sekarang itu kegiatan literasinya sudah full di rumah sendiri oleh orang tuanya. Jadi keren banget. Jadi seolah-olah baca buku itu baca berbagai buku, berbagai jenis buku, berhubungan dengan parentingnya, berhubungan dengan kegiatan literasi, metodologinya, pokoknya segala bebas aja. Jadi kalau misalnya ada permasalahan tentang kegiatan literasi yang teman-teman merasakan di lingkungan masyarakat, boleh ditanyakan. Kalau misalnya ada yang berhubungan dengan gimana sih menulis susah banget, boleh ditanyakan. Jadi yang tidak boleh itu masalah pribadi, itu di belakang aja. Oke, baikkan langsung. Terima kasih Pak Rifki, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua. Ini pertama kali bincang buku saya dilakukan di pasar. Dan buat saya ini satu yang hebat. Karena orang selalu seolah-olah literasi itu ya di sekolah. Padahal literasi itu ya adalah di mana saja. Alam berkembang menjadi guru itu pelajaran paling berharga. Yang menarik buat saya kalau bicara literasi, alhamdulillah Indonesia negara nomor 2 paling literat di dunia. Dari belakang kita nomor 60 dari 61. Hasil riset dunia kita nomor 60 dari 61, satu tingkat di atas Botswana. Minat baca orang Indonesia itu kata UNESCO 0,001. 1000 orang berkumpul yang suka baca satu. Jadi kalau kita di sini berkumpul 50 tidak sampai, belum 10% tubuh kita yang membaca. Menyedihkan buat saya yang dilahirkan sebagai orang Islam, yang perintah pertamanya Iqra, bacalah. Tapi kita negara nomor 60 dari 61 paling literat di dunia, 2 dari belakang. Minat bacanya rendah. Negara paling literat di dunia itu Finlandia, Islandia, Norwegia, Swedia, Swiss, negara-negara Skandinavia, Denmark, lalu Amerika nomor 7 di dunia. Itu baca bukunya 40 buku per orang per tahun. Indonesia itu baca bukunya 2-3 per orang per tahun. Itu pun kalau mau ujian atau mau sertifikasi. Jadi tempat paling sunyi di Indonesia setelah kuburan dan kamar mayat, perpustakaan. Tanyalah isinya apa, kita udah tahu. Ujaran kebencian, maki-maki, hoax. Melakukan sesuatu bukan dimulai dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah, tapi dimulai dengan selfie dan foto makanan, diakhiri dengan selfie dan foto piring kosong. Udah kayak gitu aja, nggak produktif sama sekali. Dan kota paling cerewet di dunia, Jakarta dan planet Bekasi. Tempat tinggal kita, tempat ini. 15 tweet per detik. Jadi betapa produktifnya orang Bekasi. 15 tweet per detik. Anda bisa hitung per tahun, per hari, per bulan itu berapa ratus ribu, berapa juta. Buang-buang pulsa doang, nggak produktif. Di Indonesia, Jakarta itu negara paling bagus, kota paling bagus aktivitas literasi membacanya. Jawa Barat nomor berapa? Jawa Barat itu nomor 10 yang paling suka membaca. Berarti termasuk Bekasi. Kalah sama Bali, kalah sama Nusa Tenggara, kalah sama Kalimantan Utara, kalah sama Bangka Belitung. Status orang
Jawa Barat baca bukunya itu level rendah. Level sangat rendah tuh 0 sampai 20. 21 sampai 40. Jawa Barat itu 39 level membacanya. Jakarta saja yang nomor 1 level sedang. Kita belum ada yang level tinggi di dunia. Masih level sedang, masih level 40 sampai 60. 56. Kalau sudah 80 baru tinggi, sangat tinggi itu 80 sampai 100. Itulah Finland, Islandia, Swedia, Swiss, Denmark. Yang memukul saya Finland, Islandia, Norwegia, Swedia, Swiss. Itu negara-negara yang bukan negara yang menjadikan agama sebagai ideologi atau sebagai agama resmi. Tidak ada agama resmi di sana. Malah yang banyak orang-orang dengan agama yang agnostik, percaya Tuhan yang ikhlas. Saya merasa saya ikut mengabaikan perintah-perintah yang diberikan oleh Tuhan kalau nggak ikhlas, kalau nggak baca. Karena itu perintah pertama, apalagi kalau kemudian dilanjutkan Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhan. Lebih menakutkan lagi apakah kita sudah lakukan atau tidak. Ini yang rada memukul saya. Kenapa terpukulnya saya? Kalau nggak ada gunanya Iqra, nggak yakin saya Allah ngasih kita perintah pertama itu Iqra, baca. Bagaimana kita bisa sholat, bisa beribadah kalau kita nggak tahu bacaannya apa? Lebih dari itu sederhana. Siapa negara paling bahagia di dunia? Hasil penelitian the most happiest in the world. Nomor 1 Norwegia, Islandia, Finlandia, Swiss, Swedia. Negara yang paling Iqra, paling suka baca, itu negara yang paling bahagia di muka bumi. Masuk akal, masuk akal. Orang yang membaca, orang yang cerdas akan bahagia karena dia bisa menyelesaikan masalah. Orang yang tak bahagia kan orang yang tak bisa menyelesaikan masalah. Berarti dia orang yang tidak cerdas, tidak bisa menyelesaikan masalah, stres, kemudian depresi. Syukur-syukur gak bunuh diri karena tidak bisa menyelesaikan masalah. Jadi bayangkan gak Iqra itu Allah dikasih misteri betul. Kalau kamu Iqra, kamu cerdas, minal mahdi ilal mahdi, kamu jadi pencari ilmu dari perut ibu hingga kenyang lahat, kamu akan bahagia. Jelas betul perintah itu ada dalam ajaran agama. Kalau kamu cerdas, kamu bahagia karena bisa menyelesaikan masalah. Negara yang paling Iqra membuktikan itu, mereka negara paling bahagia di muka bumi. Siapa negara paling bagus indeks persepsi korupsinya? Indeks persepsi korupsi itu adalah negara yang paling tidak korup di muka bumi. Lagi-lagi Finlandia, Norway, Islandia, Swedia, Selandia Baru masuk nomor 5, nomor 7 Singapura. Singapura itu paling suka membaca di Asia. Mereka negara-negara yang paling anti korupsi. Masuk akal? Masuk akal. Mereka suka baca, mereka cerdas. Kalau mereka cerdas, ngapain ambil hak orang lain? Mereka bisa usaha sendiri kok. Ngapain korup? Toh mereka ngomong ini bukan cuma Islam loh. Obama, Hillary Clinton, istrinya Obama selalu mengatakan, it takes a village to raise a child. Butuh satu desa untuk membesarkan seorang anak. Intinya siapa? Ibunya. Ini jelas betul. Susah, iya. Makanya lahirlah TBM, lahirlah perpustakaan, lahirlah teman-teman baca. Susahnya kenapa? Nggak selesai loh di situ kalau kalian mendalami Alkitab. Coba buka Alkitab hari ini. Allah itu sampai capek ngingetin. Pakai otak lu toh, pakai otak lu toh. 13 kali ngomong gitu kalau Allah ini orang Betawi. Pakai otak lu toh. Afala ta'qilun. Apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Kita disuruh pakai akal langsung Allah. 13 kali. Buka Az-Zumar ayat ini. Salah satunya, afala yatafakkarun. Apakah kamu tidak berpikir? 14 sudah. Afala yatadabbarun. Apakah kamu tidak menelaah? Kerja otak yang langsung ditembak langsung oleh Allah. Perintah langsung. Iqra 3 kali, apalah takilu 13 kali, apalah yang tadabbarun, apalah yang tafakkarun. 18 kali Allah mengingatkan terus menerus. Kitanya yang lupa. Kita
kemudian membuat saya bahagia ketemu dengan teman-teman taman baca, rela membagikan satu buku, rela mengajak orang untuk baca, taruh sudut baca di sini dengan gratis. Insya Allah apa? Ini amal jariah. Orang yang menulis buku, orang yang menyumbangkan satu buku dengan niat Bismi Rabbik, dia boleh mati kan nggak tahu, tapi pahalanya kan akan terus menerus. Bagaimana ilmu yang bermanfaat, saya banyak hal, dia memahami banyak hal. Enggak narasi tunggal, cuma satu dari banyak paling benar. Yang berbeda dianggap musuh, bahaya. Mudah-mudahan pemilu kita udah selesai aja ya. Kita cebong, kalau ada yang beda pasti kampret. Kampret melihat yang berbeda pasti kecebong. Ini bahaya. Bahayanya apa? Ada nggak sih ibu yang anaknya lahir sama ibunya dikasih sayang dengan sangat penuh cinta, dibesarkan dengan penuh kasih, tiba-tiba orang-orang manggil dia dengan nama binatang. Marah nggak ibu? Marah ibunya, marah bapaknya, kalau perlu siap matilah orang tua anaknya di binatang-binatang. Ini Allah loh yang bilang makhluk yang paling mulia yang saya ciptakan manusia. Kalian nyebut dia kecebong, kalian nyebut dia kampret. Jadi kalau negeri ini masih ada musibah, tanya ke diri sendiri, kalian sudah menghina pencipta kalian atau tidak? Kalian menghina manusia yang paling mulia sebagai kecebong, sebagai kampret. Kalian merendahkan makhluk ciptaan yang paling sempurna ke level binatang. Apa bahaya yang paling konkret? Saya sudah nonton Rwanda Hotel, film. Rwanda Hotel itu bisa nyata tentang Rwanda. Satu, siapa di sini anak yang negur bapaknya hanya kalau butuh uang bulanan buat uang kuliah? Pak, uang kuliah dong. Pak, uang mingguan dong. Pak, uang jajan dong. Selebihnya enggak. Pak, uang pulsa dong. Begitu ditelepon bapaknya cuma 1 menit. Udah ya Pak, bosan. Ditelepon pacarnya 1 jam betah. Siapa yang begitu di sini? Kalau kalian merasa seperti itu ataupun tidak, tulis di ceritanya. Saya percaya kalian cinta sama ibu, kalian cinta sama bapak, tapi saking dekatnya ada di depan mata kalian, lupa tentang hal-hal sederhana itu. Siapa yang dipanggil bapaknya langsung lari mendekat ke bapaknya, menatap mata bapaknya, bukan menatap handphone. Anak sekarang kan rajin menunduk kan, bukan tunduk dan patuh pada orang tua, tapi tunduk pada handphone. Cari keempat huruf. Dia cari 4 huruf. Dia taruhlah uang dan dia bilang, sana kau beli nomor buntut, tapi jangan sampai ibu kamu tahu. Ya udah saya taruh di bawah tempat tidur. Nomor itu menang, tapi dirobek sama ibu saya karena ketika ibu saya bersihkan tempat tidur, ketemu nomor itu. Dan ibu saya nanya, siapa yang suruh? Bapak. Untuk pertama kalinya saya pernah melihat perang Badar di rumah saya, yaitu bapak sama ibu saya berantem. Dan bapak saya nggak pernah cerita bahwa dia naruh itu untuk beli susu buat anaknya. Itu bapak. Bapak tuh siap mati, siap apa demi anaknya. Apapun dia lakukan demi anaknya. Ketika ayah saya meninggal tahun 1982, ibu saya masih umur 33, saya masih umur 17. Saya dengan ibu beda 16. Saya tanya ke ibu, saya cerita ke ibu, tahu nggak kenapa bapak dulu pasang nomor buntut? Enggak, bapakmu nggak pernah cerita. Satu, karena mama minta uang beli susu dan bapak nggak punya uang, jadi bapak mau beli susu. Loh kok kamu nggak pernah cerita itu? Bapak bilang ya, urusan sakit, urusan berkeringat, urusan banting tulang itu urusan bapak. Ibumu nggak usah tahu. Kami laki-laki diajarkan seperti itu. Kamu kesempatan hidup, bapak beli televisi. Saya bangun. Mendengar kata televisi saya bangun, kalau bilang, Pak cipuruk kau. Itu bahasa Makassar, Pak saya lapar. Itu bapak saya memeluk saya nangis, ibu saya nangis. Ketika saya keluar dari rumah sakit, pintu dibuka, televisi udah di ruang tamu. Mereknya Philips yang bisa ditutup buka. Yang ada pintunya. Tak ditaruh di situ. Saya nggak pernah tahu itu dari mana. Tahun 75 kelas 3. Bapak saya meninggal tahun 82. Ketika bapak saya meninggal, saya nanya sama ibu saya,
Bapak bisa beli televisi dari mana sih, Pak? Kredit ke pabrik. Waktu itu nggak sempat, belum ada pabrik yang ngurusin kredit, Pak. Waktu itu dari Tengkulak dan baru lunas 30 Desember 1981, 15 hari kemudian Bapak saya meninggal. 75 sampai 81 dia membayar utang bunga berbunga dari Tengkulak untuk membeli televisi buat anaknya. Bapak nggak bercerita bahwa dia berjuang seperti itu. Saya baru tahu setelah Bapak saya meninggal. Cerita-cerita sederhana inilah yang saya tulis untuk mengabadikan bahwa pahlawan itu gak usah jauh-jauh. Pahlawan itu ada di depan mata kalian, di depan rumah kalian, di dalam rumah kalian. Orang yang memeluk kalian. Yang sudah berpulang orang tuanya masih mendoakan. Dan Bapak Ibu Anda lebih mulia daripada handphone Anda. Pegang dia lebih banyak daripada pegang handphone Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, sangat tertarik sekali, dan saya pun membaca bukunya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, namanya dari mana sih? Nama saya ada di pendaftaran. Belum lihat, Pak. Edi Sudiana, coba lihat. Oh iya, Pak Edi. Kayaknya dari Sunda ya, Pak? Iya, makanya saya itu bingung. Maman, Asep, ini nih. Ya. Ini mah sakaruhun jadi saya. Pak Edi, dari mana Pak Edi? Saya kebetulan tiap minggu olahraga keliling di Tidak bersepedaan. Karena saya pensiunan dari Kemenkes, saya juga ngajar di Politeknik Kesehatan di Kebayoran Baru, di Universitas Pondok Gede Tamrin. Saya coba gitu ya. Ini menarik buat saya, buat teman-teman saya juga. Kebetulan saya pengen tahu sekali gitu ya tentang buku yang ditulis oleh Pak Asep atau Pak Maman ya? Maman itu orang Jawa Barat. Karena beliau saya ketika SD, SMP, SMA, saya juga gemar buku gitu. Dulu bacaan saya ketika saya SD baca Si Kuncung gitu. Ibu saya kebetulan guru, jadi kalau dia pulang ngajar selalu bawa majalah Si Kuncung gitu. Dan bacaan saya itu pada saat itu buat zaman saya nggak terlalu. Dalam lulusan kami mewajibkan kelas 9 itu menulis tentang biografi ayah atau ibunya. Jadi ini nanti ketika mereka lulus dikasih buku ini untuk ayah dan ibunya. Jadi memang menulis Bapak Ibu itu sederhana sekali. Nah, saya ingin berlanjut lagi setelah biografi ayah dan ibu mereka. Saya bikin program lagi yang namanya Waratim Fellowship khusus kelas 8 menuliskan biografi tokoh-tokoh inspirasi. Kenapa tokoh-tokoh inspirasi? Supaya menjadi contoh kepada generasi. Cara berhitung kita udah bukan berhitung matematika, aljabar, geometri, aritmatika saja, tapi sudah berkaitan dengan literasi yang ketiga nantinya, literasi digital, literasi finansial, literasi sains, literasi budaya dan keluargaan. Nah, ini sedang dikemas betul oleh kementerian terkait dengan dunia pendidikan. Itu satu. Yang kedua, undang-undang desa yang punya Microsoft bilang anak hanya boleh dikasih gadget setelah umur 12 tahun. Anak Indonesia biar anaknya tenang di rumah langsung dikasih PUBG. Umur 45 tahun udah main PUBG kan? Biar anaknya tenang di rumah. Hati-hati. Hasil penelitian di Oxford University mengatakan anak dan orang dewasa yang memegang handphone lebih dari 2 jam sehari pada usia tertentu cenderung akan menjadi pasien rumah sakit jiwa dan mengalami gangguan jiwa. Ciri-cirinya apa? Mulai pikir-pikir. Ciri-cirinya seperti ini: FOMO, fear of missing out, dan Facebook depression. Kalau nggak lihat handphonenya, dia merasa dia kurang. Kalau dia nge-tweet,
dia masuk ke Facebook, dia ke Instagram, nggak ada yang like, nggak ada yang baca, dia stres. Tulisan saya jelek ya, kok nggak ada yang baca, kemana ya teman-teman saya? Kalau Anda sudah begitu juga, mulai pesen kamar di rumah sakit jiwa. Ketika ada ketergantungan pada handphone seperti itu, karena orang Indonesia itu rata-rata pegang handphone 2 jam 30 menit. Sementara penelitian membuktikan 2 jam ke atas itu cenderung mengalami gangguan jiwa. Hari ini, Badan Penyakit Jiwa Internasional sudah memasukkan keracunan, ketergantungan, ketagihan handphone adalah bagian dari jenis gangguan penyakit jiwa. Padahal perjanjian Royal cuma mengatakan Indonesia itu cuma Jawa. Tapi pada titik itu Sumatera Barat, Sumatera Utara masuk itu belum perpustakaan buat saya. Karena dia masih eksklusif. Anak di depan situ mungkin dia miskin belum bisa sekolah tapi mau baca. Anda bilang dia belum nggak boleh masuk karena buka anak SD situ. Di mana nilai empowerment-nya, enlightenment-nya, enrichment-nya? Kan kita harus memberdayakan sekeliling. Gerakan literasi sekolah kan tidak cuma membuat sekolah berdaya tapi sekelilingnya berdaya. Makanya Taman Baca bekerja sama dengan sekolah untuk membagi-bagikan buku itu, kepentingannya itu. Orang dulu bantu orang tua saya dulu juga dorong anak-anaknya untuk membaca. Saya dari kecil sudah baca buku gitu. Kenapa gitu, Mas? Ada lagi, coba itu. Ya, kasih TP-nya satu lagi di depan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah dari TPM Taman Sadar. Yang saya tanyakan adalah proses pembuatan buku ini berapa lama Kang Maman? Kemudian langkah-langkahnya itu bagaimana? Terima kasih. sejarah penghancuran buku. Penulisnya Fernando Baez. Negara itu kalau mau dijajah, yang pertama dihancurkan 2. Perpustakaannya, museumnya. Mesir itu negara kerajaan besar kan. Ketika diserang, yang pertama dihancurkan itu perpustakaan Iskandariahnya. Yang kedua, orang yang tidak punya akar budaya lebih gampang dijajah. Jadi buku-bukunya, peradabannya, sejarah-sejarahnya dihancurkan. Lalu oleh penjajah dibilang apa? Orang ini gak beradab, tidak punya budaya, tidak punya masa lalu. Kami datang untuk membuat dia beradab, padahal tujuannya menjajah. Jadi silakan baca buku sejarah penghancuran buku, bahwa memang pengetahuan itu sengaja dihancurkan oleh penjajah supaya kita jadi bodoh. Jadi kalau kita makin cerdas, memang menakutkan buat calon penjajah. Jadi jangan pernah takut. Yang dalam oleh saudara-saudara kita yang Nasrani, mereka disebut nabi-nabinya mereka kan. Lalu mereka ada Injil-Injilnya masing-masing mereka punya. Hanya 12, seorang Rasul hanya menghasilkan 12 murid. Ajaran dia bertahan gak sampai sekarang? Bertahan. Berada di jalan sunyi. Semua Rasul juga bekerja di jalan sunyi. Makanya saya bersyukur betul dan mungkin Anda harus belajar tentang sejarah. Kenapa ya ketika sudah tidak ada Rasul baru dikeluarkan internet dan Twitter. Coba di zaman Rasul ada Twitter, ada internet. Kamu lihat perang internet hari ini dan sebagainya. Ada satu orang yang mengaku Rasul aja mati aja. Perjuangan mereka besar betul, berat betul, menanamkan nilai-nilai moral dan buat saya gak ada masalah itu. Menjadi kelompok kecil tapi kemudian bisa menjadi besar diajarkan oleh Rasul ketika perang Badar kan. Orang yang kelompoknya kecil bisa mengalahkan yang besar. Kisah David dan Goliat. Daud melawan Goliat dalam dalam 4 tahun buku saya 17. Orang bilang kok ini berapa Mas? Jadi 48 Mas. 48. Satu. Ayo cari. Kalaupun kita berbeda dengan saudara kita yang non muslim, itu perbedaan kita karena kita berbeda tentang Ishak dan Ismail yang mana, sama dengan Kabil dan Habil yang mana. Bukan untuk diperdebatkan, untuk diyakini saja.
Setelah Safa dan Marwah apa? Mengelilingi Ka'bah berapa kali? 7 kali kan? Apa namanya? Salam literasi. Pasar alam. Bu Feti, nah ini nih, ya, Hani Ajahra kayak ini nih. Oh bukan, Syara. Agung. Mana bisa nggak? Iya. Pak Betia. Kang mau mampir ke Kolecer Kabupaten Bekasi? Saya jam itu ditunggu di Dikbud tuh. Ya cuma jauh. Jauh ya? Jauh. Kolecer ya? Iya. Ini kolecernya Pak, kaitan dengan Pak Ridwan. Ridwan. Iya. Dia dapat kan menang gara-gara itu untuk itu pustaka lokanya Perpusnas. Oh iya, Salah satu namanya salah satu. Iya, iya. Kan satu lagi. Aku tim-timbangnya. Begitu. Astri. Oh, makasih Mbak. Astri. Apa? Gubernur Kalimantan juga kan? Iya. Sama Bali. Ombak itu 2 jam. Pedalaman banget itu. 2 jam dari Ambon naik pesawat. Mas yang di lagi. belakang, Mas. Maaf. Di Somlaki itu ada Ya. apa? Yang taman baca itu Hekaleka. Soalnya dulu Komplek menterinya siapa? Kristen yang apa? Anies Baswedan Itu kan suruh ngirim orang ke sana. BI Corner mau bikin di sana. Itu dari ke Ambon 4 jam. Ambon ke sana 2 jam lagi. 2 jam. Kayak kita ke Papua yang ada patung Yesus. lain, bukan kan? Lain lagi. Itu di Ambon. Hmm. Ini pulau lagi, jauh lagi. Ya. Ini. Tim foto bareng. Bahasa alam foto bareng ya. Gulinya mana gulinya? Saya berdua di Baguli. Kecuali Ata gak diajak Ata. Ata Amalole gak diajak. Jangan ke sini. Siapa yang ngajak ya? Yes, fotoin. Kan foto bareng. Nggak, dia mau berdua. Ada kata buat dunia teater di Indonesia. Kata-kata untuk dunia teater katanya. Oh, Alhamdulillah di bulan Agustus ini ada 2 naskah yang udah saya bikin dan udah saya pentaskan di bulan yang sama. Sekarang ya, yang terbaru ya. Iya. Tapi udah selesai dua-duanya. Oh, udah selesai. Ya, tinggal September tanggal 8 September tanggal 8 di tim. di Balai Latihan Kesenian Jakarta Timur. Oh, baik. Itu di Bandung. Programnya juga benar apa? Ngeblur nih. Jangan sampai ngeblur nih. ini anak-anak penabur masih ada nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barusan sudah selesai bedah buku dari Kang Maman dengan judul Bapakku Indonesia. Nah, sekarang lagi santai dulu di
pojok baca Umi, rumah baca Umi di daerah Pida sini. Kita nikmati.